Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas manajemen laut dari kelompok kami yang berjudul Hama Penyakit Ais-Ais pada Budidaya Rumput Laut. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 9, yaitu pertama ada saya sendiri, Andi Marwan, kemudian ada rekan saya, Rizka Utri. Jadi langsung saja ke penjelasannya. Rumput laut merupakan salah satu produk perikanan yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan di Indonesia. Karena di samping potensi produksi yang dimiliki, secara umum Indonesia juga mempunyai kesempatan untuk menangkap peluang pasar dunia untuk pemenuhan kebutuhannya masih terbuka sangat besar. Permintaan pasar internasional terhadap produk rumput laut dewasa ini meningkat setiap tahunnya sekitar 10% menurut Wahyudio 2012. Indonesia memiliki sentra-sentra produksi rumput laut yang cukup menyebar di wilayah perairan Indonesia. Dan menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, pemberdayaan rumput laut menjadi salah satu komoditas unggulan yang ada di Indonesia menurut Hardiman 2015. Baiklah, ini adalah gambar rumput laut. Selanjutnya, penyakit ais-ais pada rumput laut. Penyakit merupakan salah satu gangguan fungsi yang mengakibatkan terjadinya perubahan anatomi atau struktur dari normal menjadi abnormal, seperti perubahan laju pertumbuhan, perubahan penampakan warna dan bentuk yang akhirnya berpengaruh terhadap produktivitas. Penyakit yang menyerang rumput laut ini dikenal sebagai ais-ais. Penyakit ais-ais merupakan penyakit dengan tingkat infeksi yang cukup tinggi di negara Asia penghasil ecoma, menurut Philip 1990. Penyakit ais-ais pada rumput laut merupakan suatu fenomena dari kondisi rumput laut yang mengalami gangguan fisiologi dan morfologi yang merupakan efek bertambah tuanya rumput laut, menurut Doty 1979, dan kekurangan nutrisi, menurut Kas dan Perez 1990. Gejala penyakit ini ditandai dengan timbulnya bintik atau bercak-bercak merah pada sebagian talus yang lama-kelamaan menjadi kuning pucat dan akhirnya berangsur-angsur menjadi putih yang kemudian hancur dan rontok, menurut Imarjono et al. 1989. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizka Utri. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Andi Marwan. Langsung saja saya akan menjelaskan. Timbulnya penyakit infeksi pada rumput laut diakibatkan terjadinya ketidakseimbangan hubungan antara inang, patogen, dan lingkungan habitat media rumput laut. Penyakit non-infeksi disebabkan oleh kondisi kesehatan rumput laut menurun atau kondisi lingkungan yang kurang mendukung, sehingga rumput laut mengalami stres dan menyebabkan penurunan kemampuan rumput laut untuk mempertahankan diri dari penularan infeksi penyakit, menurut Lobban dan Horizon 1994. Lanjut, di sini ada hubungan parameter kualitas air terhadap serangan penyakit ais-ais. Penyakit ais-ais pada tanaman rumput laut terjadi karena infeksi mikroba atau bakteri pada saat daya tahan tubuh laut menurun. Kondisi ini disebabkan karena adanya perubahan lingkungan yang ekstrim dan tidak dapat ditolerir, sehingga tanaman menjadi lemah, tidak sehat, suhu dan oksigen diduga dapat menunjang kelangsungan atau perkembangbiakan bakteri-bakteri patogen penyebab penyakit ais-ais, menurut Amiruddin 2007. Ketika faktor lingkungan tersebut secara langsung berperan terhadap intensitas perkembangan bakteri ais-ais dalam pengurusakan biomasa rumput laut. Kecepatan arus berperan terhadap lama waktu penempelan dan penyebaran yang mengkontaminasi keseluruhan biomasa rumput laut. Suhu dan oksigen terlarut berperan terhadap perkembangan populasi bakteri penyebab ais-ais dalam mendegradasi biomasa rumput laut. Menurut Sulistyo 1994, penyakit ais-ais timbul pada musim tenang dan arus lembab diikuti dengan suhu perairan yang tinggi.
Tingkat degradasi biomasa rumput laut mencerminkan tingkat perkembangan populasi dan intensitas pengeroposan. Lanjut ke materi pencegahan penyakit SIS. Serangan penyakit SIS dapat dicegah dengan cara membudidayakan rumput laut. Menurut Standar Operating Procedure atau biasa disingkat SOP, Santoso dan Graba 2007, pencegahan ini bertujuan untuk minimalisir kerugian para pembudidaya. Standar Operating Procedure terdiri dari beberapa cara, yaitu 1. Penentuan lokasi budidaya rumput laut, memilih bibit yang berkualitas. 3. Penerapan teknologi budidaya rumput laut yang baik. Tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.